Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Hainur Aisyah Larasati, biasa dipanggil Rahma. Saya mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan mempraktikkan proses konseling mulai dari tahap attending hingga tahap responding, di mana klien saya adalah seorang siswi SMP yang memiliki masalah toxic relationship, di mana dia ingin keluar dari lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh buruk kepadanya, namun dia masih ragu dan tidak tahu langkah selanjutnya akan mengambil langkah apa. Langsung saja kita tonton video praktiknya. See you! Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung duduk aja ya. Iya, kalau boleh tahu tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Gimana lalu lintas hari ini? Apakah macet? Macet. Oh, cukup macet ya. Udah sarapan? Udah. Udah. Makan siang juga udah? Udah. Oke. Sebelum kita langsung masuk ya ke sesi sharing kita pada hari ini atau sesi konseling, supaya kamu lebih enak cerita ke aku, perkenalkan, nama aku Rahma Hainur Aisyah Larasati. Kamu boleh panggil aku Rahma ataupun siapapun sebebas kamu dan senyaman kamu. Di sini aku akan menjadi wadah tempat untuk kamu bercerita tanpa menghakimi. Dan aku akan menjamin kerahasiaan cerita yang kamu ceritakan pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan siapa, Dek? Nabila Syakira. Nabila, biasa dipanggil? Nabila. Nabila, baik. Kesibukan akhir-akhir ini sekolah aja? Iya. Sekolah aja ya? Sekolah dong. Berarti aman ya? Aman. Kalau untuk belajar juga aman? Aman semua. Oke, tujuan kamu datang ke aku hari ini itu untuk apa? Buat cerita. Buat Masalah di cerita. sekolah. Oh, cerita masalah di sekolah. Tentang pertemanan atau guru atau pelajaran? Pertemanan. Pertemanan. Baik, boleh langsung saja Nabila menceritakan kira-kira akhir-akhir ini hal apa sih yang mengganggu pikiran Nabila sendiri? Jadi tuh aku punya teman. Inisialnya M. Sebut aja M ya. M. Si M ini itu dia tuh dulu sering banget sholat. Kayak rajin sholat, terus selalu ranking 1. Tapi lama kelamaan si M ini bilang dia belum bilang sebenarnya. Dia nanya kayak gini ke aku, lu kalau nanya ke orang pasti nggak tahu kan Allah itu gimana. Aku bilang iya, kenapa emangnya? Terus dia bilang kayak gini, gue bisa deskripsiin Allah itu gimana. Jadi aku tanya dong, udah gimana coba? Terus dia langsung bilang kayak Allah itu sebenarnya nggak ada, itu cuma ada di imajinasi kita doang. Lalu Di situ aku kayak diem shock gitu aja sama apa sih jawaban dia, karena nggak sesuai ekspektasi aku jawabannya. Jadi aku diem doang, tapi lama kelamaan dia ini jadi jarang sholat. dia jadi jarang sholat. Iya kan sekolahku itu kan full day ya, dari pagi sampai sore, otomatis kita ada sholat asar sama sholat zuhur. Iya, sekolah Islam ya? Iya, Sekolah Islam. Nah dia ini selama sekolah itu, selama dia udah bilang kalau dia tuh nggak percaya agama tuh, dia selalu bolos buat sholat. Kalau nggak ngumpet di kamar mandi, dia absensi mens. Seperti itu. Padahal di kelas 7 itu dia belum dapat mens, belum ada gitu. Belum datang bulan ya? Iya, belum datang. Itu pas di kelas 8, aku saya awalnya masih tahan lama dia. Nah, terus pas lagi di bulan puasa, itu dia bilang, Bil, gimana kalau misalnya di tahun 2030 diumumin kalau agama itu tuh nggak ada. Aku di situ juga sempat pikir, tapi nggak mungkin. Aku bilang, pasti ada, agama tuh pasti ada. Aku mikir ke situ. Terus aku diemin aja kan. Itu pas naik di kelas 8, itu kita lagi ngumpul ramean teman aku cewek semua di pendopo belakang sekolah. Di situ dia tiba-tiba nyeletuk kayak gini, gue nggak percaya sama cerita-cerita Nabi tuh nggak logis, dapat dari mana coba? Di situ kita semua pada diem semua.
disamper lah nih sama beberapa kayak iya cerita Nabi dapat dari mana, pokoknya semuanya dia ikut-ikutan buat nggak percaya agama juga sama dia. Di situ dia kayak iya cerita Nabi dapat dari mana, kita kan semuanya awalnya kan monyet gitu kan. Ya itu ya udah, aku di situ sebenarnya sempat kesel tapi aku cuma diem doang pas lagi di situ. Jadi kamu merasa kesal karena teman-teman kamu ini meragukan kepercayaan yang sebetulnya kalian anut. Gitu. Bahkan kan ini kan sekolahnya sekolah Islam ya, tapi mereka malah pada kayak gitu. Terus pas lama-kelamaan itu akhirnya si M ini ngajak yang lain, contohnya kayak teman aku si S, V sama sama A, tiga orang. S, V, dan A, 3 orang ya? 3 orang itu diajak buat gak percaya sama agama. Akhirnya awalnya itu kita cuma bikin circle berlima, ada aku, M, S, V sama A. Nah, tapi mereka berempat itu nggak percaya agama. Mereka ini tuh kayak seakan-akan ngajak aku buat kayak, ayo lo nggak usah percaya agama, kayak udah nggak usah sholat. Tapi ya untungnya masih kuat ya, kayak ya udah aku masih pengen sholat gitu. Akhirnya aku gabung sama circle sebelah. Circle sebelah. Ya circle-nya P lah. Nah, circle-nya P ini tahu kalau misalnya circle-nya M ini itu nggak percaya sama yang namanya agama. Nah, mereka ini selalu nyindir-nyindir gitu di SW, di CH-nya juga saluran. Kayak, lu kalau nggak percaya agama, artinya mau kemana gitu-gitu. Nah, si circle-an aku ini yang nggak percaya agama ini tahu. Akhirnya mereka marah nih ke si P. Nah, si P ini tuh juga tipikal orang yang apa ya, moodnya tuh harus diikutin. Jadi kalau misalnya dia bad mood, kita harus ikut bad mood. Dia happy, kita harus ikut happy. Dia lagi excited, kita harus excited juga. Nah, yang lain juga pada kesel. Nah, akhirnya circle aku ini yang percaya agama, dia bikin grup, maaf ya, itu grupnya itu Paler. Nah, terus bikin saluran, itu buat nyindir-nyindir dia, buat ngejelek-jelekin dia. Aku juga dimasukin sebenarnya. Untuk menyindir teman kamu itu? Iya, tapi itu ya aku nggak pernah, karena aku emang nggak ada masalah apa sama dia kayak. Kalau soal mood sama sikap-sikap dia kayak ya udah aja aku mah. Nah, mereka ini tuh kesel karena si P ini itu apa ya, kayak tipikal orang yang suka caper ke guru, terus kayak dia tuh pelit buat ngasih ilmu atau ya ilmu pelajaran gitu, jadi pada kesel. Nah, si P ini kan tahu ya kalau mereka tuh pada nggak percaya agama terus jarang sholat. Akhirnya si P ini ngajak temennya si T buat apa sih namanya, ngadu ke guru. Yang mengadukannya kepada guru. Yang guru ini tuh emang yang ngurus ke siswaan buat perempuan kayak haid, sholat gitu-gitu. Diaduin. Akhirnya mereka berempat dipanggil. Ditanya kenapa nggak sholat, kenapa gini-gini. Nah, mereka nih jawabnya beda-beda. Ada yang nggak mau kena, ada yang masih haid, ada yang belum mandi wajib gitu-gitu. Akhirnya sama guru aku nih 2 orang kan bilangnya nggak bawa mukena ya. Nah, yang nggak bawa mukenanya disuruh sholat tapi pakai mukena masjid. Sebenarnya nih si S ini itu ada mukenanya ditaruh di masjid gitu loh. Akhirnya pas mereka lagi sholat itu mereka tuh sholatnya tuh kayak seakan-akan apa ya, ini tuh bercanda gitu. Kayak mereka nih sholat tapi sambil ngerekam tuh sambil ketawa-tawa gitu. Dari cerita yang kamu ungkapkan barusan, saya mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya kamu ini punya lingkup pertemanan yang sefrekuensi seperti itu ya. Tapi mereka ini tidak percaya dengan Tuhan yang kalian anut sendiri. Mereka bertindak seolah ingin menjerumuskan kamu ke ranah itu juga supaya kamu tidak percaya ke Tuhan. Seperti itu, betul? Dan dari cerita kamu barusan mengenai sholat, jadi kamu merasa mereka itu sholat bukan untuk beribadah sejatinya kepada Tuhan, tapi hanya untuk ajang pamer dan mungkin sarkasme dan menunjukkan kepada teman-teman lain melalui video itu. Seperti itu. Ya, jadi pas selesai sholat itu dia langsung kayak, tadi gue habis sholat gitu kan. Nah, di situ aku mulai ngerasa kayak, kok gini sih? Kayak aku sebenarnya gak mau temenan sama mereka, cuman mereka ini teman pada satu frekuensi aku. Terus ditambah si M ini itu teman SD aku dari dulu, dari kelas 1 udah temenan SD sampai sekarang. Pasti agak sulit ya. Gimana kamu udah ngerasa ini udah cukup toksik, tapi sebetulnya kamu ingin keluar dari ranah itu. Iya, tapi belum bisa. Kalau boleh tahu, apa sih hal yang membuat kamu bertahan berteman dengan mereka?
Sebenarnya itu karena masalah pertemanan aja sih, masalah pertemanan aku sama si M ini tuh kan udah lama ya. Jadi kayak kayak juga kadang tuh si M ini tuh ngebagi ilmu dia ke aku, maksudnya ilmu pelajaran dia ke aku, dia kan pinter. Nah kadang kalau misalnya aku dibantu sama dia, terus aku dibantu sama dia, jadi kayak ya udah, terus itu juga saling dianggap temen gitu loh, kayak udah deket banget. Bahkan kalau misalnya aku nggak ada, si M ini tuh nggak main sama siapapun. Kebalik juga kalau misalnya si M nggak ada, aku tuh nggak main sama siapapun. Oh, sebetulnya kalau untuk dalam pelajaran, temanmu ini cukup membantu ya mengajarkan. Tapi kira-kira di mana sih titik kamu tuh sadar bahwa oh mereka tuh udah nggak sehat loh buat diri aku sendiri? Itu di titik mana? Itu di pas pelajaran mereka bilang kalau agama itu nggak ada, mereka nggak percaya agama, Tuhan itu tuh sebenarnya nggak ada. Oh, di titik itu. Dan kapan kamu mulai ngerasa nggak nyaman? Apakah ketika mereka mengungkapkan agama itu tidak ada, atau sebetulnya awal mereka bilang kamu masih cukup nyaman kepada mereka? Awal mereka bilang itu sebenarnya udah nggak nyaman, kayak udah nggak bener nih orang, kayak kok bisa sih orang mikir kayak gitu, itu juga sebenarnya udah gak nyaman banget buat dengar obrolan mereka. Nah kadang kalau misalnya mereka ngobrol kayak gitu, aku kan setiap sekolah kan bawa earphone, aku selalu pakai earphone, aku setel gede-gede suara volumenya, itu buat gak denger ucapan mereka. Oh, untuk mengalihkan ya. Baik, selanjutnya siapa di antara mereka, tadi kan teman kamu itu ada 3 ya? Siapa di antara mereka itu yang menurut kamu paling berpotensi membahayakan kepercayaan kamu terhadap Tuhan? Si M ini. Oh, si M ini. Karena dia yang memimpin, ibaratnya ketua geng gitu ya? Iya, benar. Oh, seperti itu. Baik. Selanjutnya, kenapa kamu memutuskan untuk menjauhi mereka? Walaupun itu agak susah. Apakah karena kamu alarm dalam diri kamu udah mengingatkan bahwa oh ini benar-benar udah waktunya aku ngejauhin mereka, atau ada hal lain? Ya yang tadi kamu bilang itu kayak udah nggak benar, apa circle-nya itu udah nggak benar, kayak pertemanan udah nggak benar. Kalau misalnya aku tetap main sama mereka, takutnya aku juga terjerumus kan. Jadi mau nggak mau aku harus menjauhin mereka walaupun sebenarnya itu susah. Ya, betul sekali, memang susah ya untuk keluar dari lingkungan yang kita udah bertahun-tahun berada di lingkungan tersebut. Dan bagaimana sih cara kamu melampiaskan, kadang kan ketika kita nggak nyaman di lingkungan itu ada rasa emosi yang terpendam. Bagaimana cara kamu mengeluarkan emosi itu? Contohnya kayak tadi, pas mereka lagi ngebahas, aku pakai earphone, main HP, kalau enggak dengerin lagu, aku main game. Itu kalau nggak kencengin dan nggak denger apa yang mereka obrolin. Oh iya, jadi lewat mendengarkan lagu dan main game ya. Wah, betul sekali, itu masih ranah yang positif untuk menyalurkan emosi. Mungkin cerita hari ini sampai di sini saja. Kita akan lanjut di sesi konseling selanjutnya. Saya harap kamu nggak ragu lagi untuk meninggalkan lingkungan yang rasanya memberikan dampak negatif yang cukup besar kepada kamu. Apalagi di usia yang sekarang masih cukup muda ya, SMP, itu masih panjang sekali. Nanti kamu akan ketemu sama orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang bisa membawa dampak positif kepada kamu. Saya mengucapkan terima kasih, kamu udah mau berbagi cerita dan butuh keberanian yang luar biasa untuk menceritakan hal-hal yang mungkin agak susah ya untuk diungkapkan. Tapi gimana setelah bercerita, apakah ada perasaan lega atau? Ya lega, terus kayak akhirnya bisa cerita ke orang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin terima kasih, sampai bertemu di sesi konseling selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Iya.